Selamat datang. Kali ini aku akan bahas tentang cara pengisian bukti pemotongan PPh pasal 23. Untuk kali ini kasusnya PPh 23 ditetapkan atas pendapatan lain-lain yang didapat dari misalnya potongan klaim, hadiah, penghargaan, bonus atau lainnya. Untuk bagian atas formulir kita isi dengan 10 digit di mana 2 digit kode bukti pemotongan dan 8 digit nomor urut. Seperti ini ya. Lalu untuk H2 diisi dengan tanda silang pada kotak jika merupakan bukti pemotongan pembetulan, dan H3 diisi tanda silang pada kotak jika merupakan bukti pemotongan pembatalan. Untuk kali ini tidak disilang karena bukan merupakan pembetulan dan juga bukan pembatalan ya. Lalu bagian identitas. Untuk A1, kolom ini wajib diisi dengan NPWP wajib pajak yang dipotong. Jika dalam hal wajib pajak yang dipotong adalah orang pribadi yang tidak memiliki NPWP, maka kolom ini diisi dengan kode seperti ini. 2. Wajib diisi nomor induk kependudukan. Dalam hal ini, wajib pajak yang dipotong adalah orang pribadi yang tidak memiliki NPWP. Jadi, kalaupun dia tidak memiliki NPWP, maka yang harus diisi adalah nomor induk kependudukannya ya. 3. Diisi dengan nama wajib pajak yang dipotong sesuai dengan kartu NPWP. Jika tidak cukup, maka nama dapat diisikan dan dapat disesuaikan. 4. Diisi dengan alamat lengkap sebenarnya dari wajib pajak yang dipotong. Jalan, RT, RW, kelurahan, kecamatan, kota, kabupaten, provinsi, dan kode pos. 5. Diisi dengan nomor telepon wajib pajak yang dipotong. Untuk bagian pajak penghasilan yang dipotong, pada kode B1 diisi dengan masa-masa tahun pajak saat terutang PPh pasal 23 dengan format penulisan bulan dan tahun. Untuk B2 diisi sesuai kode objek pajak PPh pasal 23 sebagai berikut. Seperti ini ya untuk periode bulan Januari tahun 2022 dan kode objek pajak 24-100-01 menunjuk pada hadiah, penghargaan, bonus, dan lainnya selain yang telah dipotong PPh pasal 21 ayat 1. Maksudnya di sini, ini bisa berarti pendapatan yang didapat oleh perusahaan berupa hadiah, penghargaan, bonus, ataupun potongan diskon, juga pembayaran klaim atas produk tertentu. Untuk kode B3 diisi dengan jumlah penghasilan bruto. Kode B4 diisi dengan tanda silang pada kotak jika yang dipotong adalah orang yang tidak memiliki NPWP, seperti yang tadi, yang hanya diisi dengan nomor NIK-nya. Kode B5 diisi dengan tarif pemotongan PPh pasal 23. Contohnya jika tarifnya itu 2%, diisi dengan angka 2 saja. Untuk B6 diisi dengan jumlah PPh pasal 23 yang terhutang. Seperti ini. Kode B3 maksudnya adalah jumlah penghasilan yang akan diambil atau dipotong PPh 23-nya. Kode B4 kita buat kosong karena tadi contoh yang kita ambil adalah seseorang yang memiliki NPWP. Lalu kode B5 adalah tarifnya, yaitu sebesar 15%.
Dan kode B6 adalah jumlah yang telah dipotongkan atau 15% dari nilai jumlah penghasilan bruto tadi. Kode B7 diisi dengan dokumen yang menjadi dasar penerbitan bukti pemotongan, antara lain seperti faktur pajak, invoice, pengumuman, surat perjanjian, bukti pembayaran, akta pendirian, akta RUPS, surat pernyataan, dan tuliskan nomor dan tanggal dokumen referensinya. Kode B8 diisi dengan tanda silang pada kotak jika PPh pasal 23 ini memiliki surat keterangan bebas dan pembebasan tersebut berdasarkan surat keterangan bebas nomor, cantumkan nomor suratnya. Kode B9 PPh pasal 23 ditanggung oleh pemerintah berdasarkan surat nomor berikut. Untuk kasus kali ini PPh pasal 23 tetap dikenakan sehingga tidak perlu diberikan tanda silang ataupun centang. Dan dokumen referensinya merupakan invoice, nomor dokumennya berupa klaim diskon 1% untuk periode tertentu, dan ini tanggal invoice-nya. Pada bagian akhir, isi identitas pemotong pajak. Untuk bagian C1 diisi dengan NPWP pemotong pajak. Untuk C2 diisi dengan nama pemotong pajak. C3 diisi dengan tanggal pembuatan bukti PPh pasal 23 dengan format tanggal, bulan, dan tahun. Untuk C4 isi dengan nama wajib pajak, wakil wajib pajak, atau kuasa wajib pajak. Dan C5, kode QR berfungsi sebagai pengaman elektronik bukti potongan. Untuk verifikasi kode ini dapat dilakukan dengan cara memindai melalui QR code melalui telepon genggam yang memiliki fitur mendukung. Untuk PPh yang ditanggung pemerintah harus dibubuhkan penanda berupa watermark pajak penghasilan ditanggung pemerintah. Jadi maksudnya di sini kode QR ini berfungsi sebagai pengaman bukti potongan untuk melihat bukti pemotongan PPh pasal 23 di situsnya.